Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila keilmuan fikih itu tentang hablum minallah, maka fokus keilmuan tasawuf itu tentang hablum minannas, cara memanusiakan manusia. Coba kita bandingkan saja bagaimana cara dakwahnya Wali Songo dengan dakwah sekarang yang bahkan sesama muslim saja mudah sekali ditakfiri dan dikafirkan karena masalah perbedaan. Zaman sekarang banyak orang yang belajar Islam secara instan, mau itu keilmuan tasawuf dan juga keilmuan fikih, akidah, tauhid misalnya, tapi mereka belajar tanpa guru, sehingga penyebab banyak orang belajar tanpa tahu pentingnya adab dan akhlak yang menyebabkan perang dalil di internet. Kita sebagai contoh ketika menggunakan hablum minallas yang baik dan suksesnya didikan tasawuf itu di Mekah, Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau adalah seorang guru bermazhab Maliki, tetapi selama di Mekah dia begitu menghormati murid-muridnya dan juga mazhab mereka. Dia mengajarkan ilmu bukan dengan ego tapi dengan kebijaksanaan. Misalnya jamaah di Indonesia diajarkan sesuai mazhab Syafi'i, yang dari Maroko mazhab Maliki. Supaya apa? Supaya kalau kembali ke negaranya mereka tidak membuat kegaduhan. Sifat welas asih dan kerendahan hati inilah yang dipelajari dalam keilmuan tasawuf. Tasawuf juga dikenal sebagai sufisme, adalah dimensi spiritual dalam Islam yang menekankan pada penyucian diri, pendekatan diri kepada Allah, dan pencapaian pengetahuan tentang realitas ilahi. Para pengikut tasawuf yang disebut sufi berusaha untuk mencapai kesempurnaan spiritual melalui berbagai praktek dan disiplin, seperti berzikir, mengulang-ulang nama Allah, Asmaul Husna atau kalimat-kalimat suci seperti La ilaha illallah untuk memperkuat kesadaran akan kehadiran Allah. Kemudian bersolawat, mengirimkan doa dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kemudian riyadah, melatih diri dengan disiplin dan pengendalian diri untuk mengatasi nafsu dan mencapai kesabaran. Kemudian tawadhu, merendahkan diri dan bersikap rendah hati untuk menumbuhkan rasa cinta dan pengabdian kepada Allah. Dan kemudian taslim, penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Selain praktek-praktek tersebut, tasawuf juga menekankan pada studi teks-teks sufi dan ajaran-ajaran para sufi terkemuka. Para sufi mempelajari berbagai topik seperti hakikat Allah, sifat-sifat dan esensi Allah, kemudian sifat-sifat manusia, kemampuan dan potensi manusia untuk mencapai kesempurnaan spiritual, kemudian hubungan antara manusia dengan Allah, cara manusia berhubungan dengan Allah dan mencapai kedekatan dengannya. Kemudian kosmologi adalah sifat-sifat alam semesta dan hubungannya dengan Allah. Kemudian yang kelima, etika, prinsip-prinsip moral dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa ulama tasawuf terlihat ramah dan lebih berakhlak dan berwajah teduh? Karena ulama tasawuf umumnya dikenal dengan keramahan dan akhlak mulia mereka. Hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Penekanan pada tasawuf pada kesucian diri dan pengendalian diri. Tasawuf mengajarkan para sufi untuk mengendalikan nafsu, ego dan emosi negatif mereka. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan kesabaran, toleransi dan kasih sayang terhadap orang lain. Penekanan pada tasawuf pada cinta dan pengabdian kepada Allah. Tasawuf menumbuhkan rasa cinta dan pengabdian kepada Allah yang mendalam dalam diri para sufi. Ini mendorong mereka untuk bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Penekanan pada tasawuf pada kesederhanaan dan kerendahan hati. Tasawuf mengajarkan para sufi untuk hidup sederhana dan rendah hati. Hal ini membantu mereka untuk menghindari kesombongan dan materialisme yang dapat merusak akhlak. Pengaruh para sufi terkemuka.
banyak sufi terkemuka yang dikenal dengan keramahan dan akhlak mulia mereka. Para sufi ini menjadi contoh bagi para pengikut mereka dan menunjukkan bagaimana tasawuf dapat menumbuhkan karakter yang mulia. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua ulama tasawuf memiliki akhlak yang baik. Seperti halnya dalam kelompok manapun, ada individu yang mungkin menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran mereka. Namun secara umum, tasawuf memiliki reputasi untuk menumbuhkan akhlak yang mulia dan karakter yang terpuji pada pengikutnya. Salah satu pelajaran yang kita baca seperti Syekh Al-Buti bahwasanya ideologi Islam pada zamannya bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah faktor kekuasaan dan ideologi yang berkuasa. Beliau adalah salah satu ulama yang mati syahid karena dibungkam menyampaikan kebenaran. Kita hidup di zaman di mana semua orang yang bertasawuf, apalagi sufi, sebagai orang yang tidak mengerti Quran dan Sunnah. Banyak propaganda di internet yang salah hanya karena ingin memaksakan ideologinya. Dalam sejarah, banyak pendapat ulama yang diselewengkan untuk menjelek-jelekan kaum tasawuf sebagai penyembah kuburan, syirik dan kufur. Salah satunya Sayyid Muhammad Al-Maliki, pejuang muslim sunni di Mekah yang pernah dituduh syirik tapi wafat husnul khotimah. Salah satunya adalah kalam Imam Syafi'i yang sering disalahgunakan bahwa sufi itu bodoh, malas dan fasik. Dan lucunya setelah kita pelajari ternyata bukan itu maksud Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri memiliki guru seorang sufi dan sangat begitu dihormati olehnya, yaitu Sayyidah Nafisah, cicit Rasulullah dan guru Imam Syafi'i. Generalisasi kesesatan sufi ini hanyalah propaganda setelah kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah oleh kerajaan yang ingin mempurifikasikan Islam dan menyebarkan ideologi barunya, Wahhabisme. Salah satu penyebab ditiadakannya adalah perubahan ideologi karena pada masa keruntuhan Utsmaniyah banyak aliran sufi palsu yang menyimpang, yang zindik dan fasik. Tapi salah satu kesalahan terbesarnya adalah generalisasi. Bahkan pada ajaran sufi yang mutabarah bersanad sampai ke Rasulullah sesuai Quran dan Sunnah seperti yang diajarkan Imam Ghazali dan mufti Mekah terdahulu. Logikanya, jika semua tasawuf itu sesat, tidak mungkin keilmuan ini dipelajari bertahun-tahun di Mekah pada masa kejayaan Turki Ottoman, yang tentu saja ulama sunni dan sufi yang bijaksana memerankan peran penting dalam kejayaan Islam pada masa itu. Mengislamkan dengan tasawuf adalah salah satu paling rahmatan lil alamin. Lihat saja cara Wali Songo yang mengislamkan Nusantara dengan akhlak, adab dan etika. Itulah yang membuat banyak orang comfort pada Islam pada masa itu. Sekarang Islam semakin berkembang, ulama tasawuf banyak yang bagus dan semajak perubahan pada cara dakwah dengan jarhokyon manhaj salafi. Arab Saudi lebih menekankan dakwah yang ilmiah. Begitupun ulama Mesir yang lebih fokus ke modernisasi dan tasawuf. Jadi mau tasawuf atau ajaran tauhid, kebanyakan keduanya mulai bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.